Bukan semakin terbuka, malah semakin tertutup. Merasa paling bisa, merasa paling tahu. Makin bodoh. Ngajarin orang yang kayak gitu tuh yang paling susah. Ngajarin orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi dia sok tahu, seperti orang yang tahu. Tiap hari kerjaannya memberitahu, padahal dia juga tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ngasih tahu yang semacam itu sulit. Oleh karena itu kita bersyukur ya diberi hari baru hari ini. Artinya kita disuruh untuk belajar hal baru. Hal-hal usang yang sudah tidak menolong kita, sudah tinggalkan. Ilmu-ilmu usang yang sudah jelas tidak meningkatkan kesadaran kita, tinggalkan. Ritual-ritual yang selama ini kita lakukan, yang hanya terbatas pada rutinitas saja, tapi tidak membawa kesadaran baru. Saya kira perlu dipertanyakan. Ada apa dengan itu? Kenapa saya sudah melakukannya, tetapi tidak ada kesadaran baru yang muncul pada diri saya? Hidup masih penuh diselimuti oleh kegelapan dan kebingungan. Hidup masih mencengkram, menendang. Begitu mendapatkan yang diinginkan, dicengkram habis-habisan. Sampai takut kehilangan yang sudah didapatkan itu. Itu penderitaan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, ditendang jauh-jauh. Semakin kita menendang yang tidak kita inginkan, maka yang tidak diinginkan semakin akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Tapi karena hidup dalam keadaan tidak berkesadaran, maka hidup itu menjadi monoton, tidak istiqomah. Sekali lagi istiqomah itu bukan konsistensi, bukan titik mati. Karena yang konsisten itu hanya patung. Istiqomah itu dinamis. Manusia itu bukan patung. Setiap hari kita diberi hari baru, pengalaman baru, peristiwa baru. Harusnya membuat kita bisa memasuki kesadaran baru. Nah, siapapun yang cermat dalam hidupnya, mau berinovasi, mau berkreasi, out of the box, keluar dari pemikiran-pemikiran kebanyakan orang, dia menciptakan cara-cara yang efisien, yang efektif, maka saksikan saya, hidupnya pasti menakjubkan. Dan selama ini ya, kita tidak sadar. Karena kita menganggap segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dianggap takdir. Dianggap itu adalah turut campurnya Allah ke dalam kehidupan kita. Padahal Allah mengatakan jelas, semua rahmat datang dariku. Tetapi semua kekurangan, semua konflik, semua musibah, semua hal yang tidak diharapkan datangnya kepadamu, dan itu datang berulang-ulang, itu dari hasil tanganmu sendiri. Makanya kita disuruh untuk belajar jujur, ya, jujur. Cuman selama ini sayang sekali, kita sulit untuk bisa jujur pada diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini dengan menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Pemilik Semesta yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dengan memujinya, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah hari ini mengalirkan energi dari ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan kesadaran kita sehingga kita segera bangkit dari tidur panjang kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian kita tentang orang bodoh. Tapi orang bodoh menurut versi kitab suci. Bukan orang bodoh seperti yang kita tahu dari kebanyakan orang. Semoga setelah ini kita akan sadar apakah kita termasuk orang bodoh atau sudah terbebas dari kebodohan. Oleh karena itu dibutuhkan satu kejujuran. Karena saya akan membacakan banyak ayat hari ini ya untuk menyadarkan kita supaya kita terbebas dari segala kesalahan persepsi, kesalahan proyeksi, kesalahan interpretasi ya. Mari kita bebaskan ya pengetahuan lama yang usang, sekali lagi kita serap pengetahuan baru dan semoga kita bisa memasuki kesadaran baru. Jadi hari ini kajian kita orang bodoh menurut kitab suci. Karena kebanyakan di tempat ini itu dari keyakinan Islam,
maka saya akan melihat orang bodoh dari sudut pandang Al-Quran. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Saya ingin menyampaikan satu ayat, dan ayat ini sebetulnya masih di permulaan Quran surat Al-Baqarah. Surat kedua, ayat yang ke-13. Ayat ini pasti kalau saya bacakan, pada hafal. Karena sering terdengar di telinga kita. Tetapi masalahnya apakah kita bisa menangkap pesan dari ayat ini atau tidak, itu masalah kita hari ini. Izinkan saya untuk menganalisisnya, mengevaluasinya, sekaligus mensintesa pengetahuan ini, sehingga mudah untuk dicerna oleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Lalu mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Tangkap ya dialognya. Lalu Allah berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingat kata Allah, sesungguhnya merekalah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Bisa memotret dialog ini? Jadi Allah menyuruh mereka nih, kata Allah, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Nah pertanyaannya harus digali dulu nih, siapa mereka itu? Gitu kalau ngaji ya, siapa mereka itu? Harus ketemu dulu. Supaya jelas alamatnya yang mau dibicarakan. Objeknya jelas. Oleh karena itu maka ini yang disebut dengan ya berpikir analisis. Ya, makanya berpikir itu merupakan keterampilan hidup. Nah, orang yang pikirannya itu tidak bisa menganalisis, itu karena apa? Karena pikirannya sudah terdoktrin, terdogma. Pikirannya sudah tidak bebas. Akibatnya pikirannya kurang cerdas. Nah sekarang kembali lagi pada dialog ini. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa jawaban mereka? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Oleh karena itu maka kita telusuri siapa mereka ini. Nah untuk tahu siapa mereka itu, kita harus turun tuh ya ke bawah. Turun ke ayat 12, ayat 11, 10, 9, 8, 7 sampai ke ayat yang ke-6. Di situ batasannya. Nah, ayat yang ke-6 cerita apa itu? Ayat yang ke-6 itu cerita tentang ya, orang-orang yang masih tertutup. Ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ayatnya. Jadi saya stop dulu yang ini, kemudian sekarang saya akan tunjukkan dulu ayat yang ke-6-nya supaya semuanya bisa ada pemanasan ya. Karena otak itu kadang-kadang perlu pemanasan untuk memahami. Ini agak serius ya ngajinya. Saya besarkan dulu ya supaya jelas. Ini ayat yang ke-6-nya. Cerita apa sih? Perhatikan. Innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup, begitu ngajinya. Karena kalau itu tidak diterjemahkan tetap dalam bahasa Arab, kita jadi salah persepsi. Karena selama ini kita diajarkan kalau orang kafir itu orang lain. Kita diajarkan kita yang paling benar. Kan gitu. Lalu sering dengan mudah menyalahkan pihak lain. Oleh karena itu maka kalau menerjemahkan itu harus seluruhnya. Jangan sepotong-sepotong. Saya terjemahkan seluruhnya ya. Innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Tertutup apa? Tertutup ini luas. Tertutup pemikirannya. Tertutup penerimaannya, bisa juga tertutup mata kolbunya, luas itu. Ya, contoh orang yang tertutup seperti ini, nih tertutup tuh seperti ini. Coba orang yang mengepalkan tangan saat dikepalkan tidak mungkin bisa mengambil apapun. Saya mau ngambil gelas, nggak bisa. Saya mau ngambil air, nggak bisa.
Saya mau ngambil uang dari dompet, dari saku celana, nggak bisa. Saya mau ngetik, nggak bisa. Tangan terkepal itu cuma satu, bisanya nonjok. Makanya orang-orang yang tertutup kepalan tangannya, bisanya cuma nonjok. Nggak bisa ngambil apa-apa. Tapi coba terbuka. Begitu terbuka, lihat tuh. Bisa membuka tutup gelas. Bisa mengangkat gelas. Bisa minum. Bisa memindahkan air dari gelas ke mulut. Kalau tangannya terbuka. Ngetik bisa. Pegang mouse ini bisa. Pegang HP bisa. Pada saat tangan terbuka. Nah, siapa orang yang tertutup? Biasanya orang tertutup itu orang yang merasa dirinya paling benar. Dan orang yang merasa dirinya paling benar jauh dari hidayah. Karena biasanya hanya siap mendengar, tetapi hanya siap didengar, tapi tidak siap mendengar. Orang yang merasa penuh, kayak gelas ini, tidak mungkin bisa diisi lagi. Orang yang merasa penuh tidak mungkin bisa diisi lagi. Hati-hati ya. Makanya kita kemanapun kalau mau belajar, syaratnya harus kosong. Gelas ini kalau tidak dikosongkan dulu nggak bisa diisi air baru. Apalagi ada tutupnya, ya. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, mereka tidak akan terbuka. Jadi ayat ini sedang memberikan satu ilustrasi kepada kita bahwa ya, orang-orang yang tertutup itu tidak mungkin tiba-tiba menjadi terbuka. Karena untuk bisa membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Harus ada metodenya untuk membuka. Bapak Ibu berdiri di depan pintu, pintu sedang tertutup. Malah baca puisi. Wahai pintu, aku sudah berdiri di hadapanmu. Terbukalah. Gak waras kan? Pintu itu hanya bisa dibuka bukan dengan ceramah, bukan baca puisi. Ambil kuncinya, ya, masukkan ke gemboknya, cetrek, buka. Yang tertutup menjadi terbuka itu tidak bisa dengan cara berpuisi. Berceramah nggak bisa. Makanya ayat ini mengatakan orang-orang yang tertutup ya sama saja. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah tidak akan terbuka. Sama saja Anda berceramah di depan pintu. Atau berpuisi di depan pintu. Dan pintu tidak akan terbuka dengan kata-kata. Pintu hanya bisa terbuka dengan mengambil satu tindakan. Tahu kuncinya, tahu cara memasukkan kuncinya, tahu cara menggunakan kuncinya, maka pintu akan terbuka. Paham? Makanya ayat ini memberikan gambaran tentang siapa? Tentang orang yang tertutup. Yang tertutup itu tidak mungkin bisa terbuka tanpa satu cara, tanpa satu metode. Akhirnya kita sekarang bisa jujur. Oh, pantesan selama ini saya sudah ngaji di sana, ngaji di sini, dapat ceramah ini, ceramah itu, kok saya masih tertutup. Paham ya? Gitu. Sama saja dengan berdiri depan pintu, ngasih ceramah sama pintu, supaya pintu terbuka, padahal metode yang digunakannya bukan itu. Harusnya melakukan suatu tindakan yang membuat pintu terbuka. Makanya saya berulang kali menyampaikan, penyakit manusia itu cuma 3 menurut Al-Quran. 1, tertutup mata kolbunya. 2, gara-gara tertutup, maka dia mengidap penyakit yang kedua, namanya penyakit kulit. Penyakit kulit itu bukan panu, bukan kudap, bukan kuris, bukan. Penyakit kulit yang paling berbahaya itu adalah penyakit dangkal pengetahuan. Tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Sama seperti kita, tahu diri kita cuma jasmaninya saja. Gak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Itu penyakit kulit. Makanya penyakit kulit akan mengakibatkan penyakit yang ketiga. Hilangnya kesadaran, matinya kesadaran. Makanya penyakit manusia kata Quran cuma 3. 1, tertutupnya mata kalbu. 2, gara-gara itu berpenyakit kulit. Tahu sesuatu dangkal, kulitnya saja, luarnya saja. Dan yang ketiga yang berbahaya, matinya kesadaran. Kalau sudah mati kesadaran, hidup dalam keadaan tidak berkesadaran. Orang yang tidak berkesadaran, ya namanya juga nggak berkesadaran. Tidak eling, tidak waspada. Ya, hanya sibuk saja hidup. Tetapi tidak mengerti buat apa dia hidup. Paham? Oke, lanjut dulu. Baru ayat yang ke-7, ya. Allah mengatakan, ya. Mereka yang menutup diri itu, sebetulnya mereka itu sedang mengunci dirinya. Apa yang dikunci oleh dirinya? Yang pertama yang dikunci itu adalah kolbunya. Orang yang tertutup terhadap ilmu baru, pandangan baru, nasihat baru, gagasan baru. Tidak mungkin terbuka mata kolbunya.
Nah, ayat ini tidak mungkin saya bahas seluruhnya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Baca sendiri. Ya. Nanti baca ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, banyak manusia yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Jadi orang yang mengaku beriman itu belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Bla bla bla. Banyak ini ceritanya. Jadi intisarinya saya simpulkan aja. Ayat 6 sampai ayat yang ke-12 itu cerita tentang orang-orang yang mengaku beriman padahal sebetulnya dia masih dalam keadaan tertutup mata kalbunya. Itu kalau disimpulkan begitu. Karena tidak mungkin waktu kita cukup untuk membahas semuanya. Paham sampai di sini? Silahkan nanti belajar sendiri. Ya, itu namanya discovery learning. Kalau kuliah di universitas pasti ada yang namanya tugas mandiri. Nah, ini tugas ya. Tugas, lakukan kalau ingin benar-benar tahu. Nah, baru masuk ke ayat yang ke-13 yang saya sampaikan tadi ya, ke sini ya, ayat 13. Baik. Jadi kita ulangi lagi dulu ya. Ayat yang ke-6 sampai ke-12 disimpulkan ya. Itu cerita tentang mereka yang mengaku beriman padahal sesungguhnya dia masih dalam keadaan tertutup mata kalbunya. Clear ya? Silakan nanti baca sendiri kalau tidak percaya. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-13. Apabila dikatakan kepada mereka, nah mereka sekarang sudah ketemu jawabannya. Siapa mereka di ayat ini? Yang tadi ya, orang yang mengaku beriman, merasa sudah beriman, tapi hanya rarasaan. Ya, bukan rasa, rarasaan. Rarasaan teh geus iman, gitu kan? Nah, rarasaan itu adalah pembenaran. Kalau rasa itu kebenaran. Oleh karena itu, untuk mengalami iman yang sesungguhnya, kita harus mengalami perasaan, harus mengalami rasa iman. Ulangi ya. Untuk mencapai iman yang sesungguhnya, harus mencapai rasanya iman. Jangan rarasaan teh geus iman. Awas. Bapak Ibu, makan buah durian. Kan yang dicari dari buah durian itu adalah rasa. Betul? Pernah bertanya enggak? Siapa yang naruh rasa di situ? Dan sesungguhnya rasa itu apa sesungguhnya? Walaupun Bapak Ibu perlu rasa buah durian, tetap Bapak Ibu harus beli durian. Masuk ke toko buah, Pak, Bu, saya mau beli rasa durian. Teu aya neng, aya oge durian. Da abdi mah hoyong rasana wungkul. Gak bisa. Karena rasa itu melekat dalam wujud yang bernama durian. Pernah bertanya enggak? Sebetulnya rasa itu apa? Pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua. Begitu durian itu dimasukkan ke mulut, kita berhasil merasakan rasanya durian. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada alat untuk perasa. Pertanyaan saya lagi, itu alat yang bisa merasakan di tubuh kita siapa ya? Apa ya? Karena kalau tidak ada rasa di durian, dan tidak ada alat untuk merasakan rasanya durian dalam diri kita, kita tidak akan sukses merasakan rasanya durian. Setelah kita sukses merasakan durian, baru kita bisa mengimani, oh durian itu enak, oh durian itu lezat. Gak mungkin ada orang yang belum merasakan itu tiba-tiba mengatakan durian enak, durian lezat, bohong besar itu. Paham? Dilambatkan lagi. Dilambatkan lagi, ini tadi kecepatannya langsung naik 7 km per jam. Turun lagi 2 km per jam. Tetapi selama ini kita tidak pernah ngaji rasa. Pernah gak kita bertanya? Kenapa ya saya bisa merasakan rasanya durian? Sampai lidah itu bisa merasakan manisnya, pahitnya, asamnya, legitnya, cangornya, lembutnya. Coba. Begitu durian yang dimasukkan ke mulut itu belum matang, kan cangornya kerasa.
Begitu durian dimasukkan ke mulut itu sudah matang, legitnya terasa. Sampai kita bisa mengklasifikasi rasa di sini. Legitnya, lembutnya, manisnya, kurang manisnya. Coba, kalau saya tanya, pernahkah kita berpikir sebetulnya begitu cerdasnya lidah kita? Siapa sesungguhnya yang tinggal di situ? Yang sederhana saja, kita bisa merasakan rasanya itu pada saat kita masih bernafas. Kalau kita sudah tidak bernapas, dijejel-jejel juga itu buah durian, kita tidak akan berhasil merasakan itu. Tapi pernahkah kita menghargai napas kita? Pernahkah menghargai sang hidup yang ada pada diri kita? Sebetulnya saha atau nu ngerasakeun eta raosnya durian teh? Pernah tanya? Gak pernah tanya. Kalian makan durian, makan saja. Tidak pernah ada rasa penasaran. Tidak pernah bertanya. Makanya hidupnya begitu-begitu saja. Pengetahuannya gitu-gitu saja. Paling juga kolesterol naik. Kadar gula darah naik. Tensi darah naik. Masuk rumah sakit. Nyesel makan durian. Tapi begitu sembuh, dahar deui. Itu yang hilang dari diri kita. Rasa penasaran untuk tahu. Sebetulnya rasa itu apa. Saya baru cerita rasanya buah durian. Dan kita baru bisa mengimani buah durian kalau sudah merasakan. Bagaimana kita bisa mengimani Allah, malaikat, kitab, rasul. Bagaimana bisa mengimani itu? Kalau kita tidak punya pengalaman rasa itu. Apakah kita diberi pengalaman untuk merasakan itu? Diberi semuanya. Karena kita tidak mungkin bisa mengimani itu kalau kita tidak mengalaminya. Makanya yang tidak mengalami tidak akan paham. Akibatnya iman kita itu cuma sebatas percaya apa kata orang. Gitu. Kita tidak mengalami langsung pengalamannya. Iman yang semacam itu iman yang patut untuk diragukan. Ulangi lagi ayat ini. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Sudah kejawab mereka tadi siapa? Orang yang mengaku-ngaku beriman. Padahal dia tuh sesungguhnya belum beriman. Cuman dari kecil sudah dipaksa mengaku sebagai orang yang beriman. Hadirin, iman itu ada titik awalnya. Saya menyampaikan ini tidak bosan. Lihat nanti di Quran surat Al-A'raf, ini PR yang kedua, ayat 143. Nabi Musa itu ingin iman sama Allah, dia bermohon dulu kepada Allah. Nanti baca ya, Al-A'raf 143, surat ke-7. Kira-kira begini isinya. Ya Tuhanku, kata Musa, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ini bukan kajian tingkat tinggi, bukan. Ini kajian biasa, semua orang bisa baca kan. Ayatnya juga ada. Bukan kajian hakikat, bukan. Ini kajian syariat. Ulangi ya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Wajar gak permintaan Nabi Musa? Jawab, wajar gak? Ya masa Nabi minta yang gak wajar? Saya tanya sekali lagi, masuk akal gak permintaan Musa? Masuk akal. Kan dia ingin mengimani Allah. Maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kan permintaan itu masuk akal. Dan itu bukan ilmu rahasia. Silakan baca, makanya saya sampaikan PR-nya ya. Nanti kalau nggak percaya baca. Jangan percaya sama saya. Sekarang jangan percaya ya. Nanti kalau udah baca, ya mau percaya mau tidak boleh. Tapi sekarang jangan percaya, kan belum baca. Tapi saya sampaikan ayatnya begitu. Lalu Allah berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah ke gunung ini. Kan ada yang gak masuk akal di ayat itu. Musa minta melihat Tuhan. Malah Tuhan bilang kepada Musa, kamu lihatlah gunung ini. Itu mutasabihat itu. Jelas kata gunung di situ bukan cerita gunung Galunggung, gunung Merapi, bukan. Masa disuruh Musa minta melihat Tuhan, malah Tuhan nyuruh Musa melihat gunung. Gunung itu adalah lambang dari ketinggian. Melihat dari gunung, pemandangannya luas. Melihat dari gunung, pemandangannya indah. Tapi untuk sampai di puncak gunung, syaratnya cuma dua. Satu ngos-ngosan, dua kepleset.
Tapi hadiah ngos-ngosan dan kepleset itu adalah hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah. Maka melihat dari ketinggian itu luas. Allah sudah menyuruh Musa, cuma luaskan dulu pengetahuanmu. Luaskan dulu kesadaranmu, begitu. Sejukkan dulu batinmu, begitu. Itu pesannya begitu. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian Allah bertajali, menampakkan diri kepada Musa di gunungnya Musa. Berarti di kondisi spiritualnya Musa. Musa yang sejuk, Musa yang luas. Itu di situ Allah baru bertajali kepada Musa. Begitu bertajali kepada Musa, lalu gunungnya hancur. Musanya jatuh pingsan. Yang disebut dengan gunung hancur itu bukan gunung itu hancur. Fana. Hilang kesadaran dirinya Musa. Yang masuk ke dalam dirinya adalah kesadaran ketuhanan. Itu yang namanya pengalaman tauhid. Di situ Musa mengalami la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Hilang Musa. Musa jatuh pingsan. Bukan pingsan seperti yang digambarkan oleh kita. Musa itu tidak sadar diri dengan segala urusan-urusan yang selain Tuhan. Dia menyatu manunggal, tauhid. Merasakan kehadirannya. Dan ketika Musa sudah sadar lagi, dikatakan di ayat itu. Ketika Musa sudah sadar lagi, apa yang dikatakan Musa? Qala subhanaka, tubtu ilaika, wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepadamu. Dan inilah awal aku beriman. Nabi Musa saja mau beriman itu ada awalnya. Bukan ngaku-ngaku. Tidak cukup mengaku. Bagaimana kalau tidak diaku? Karena kita harus merasakan pengalaman langsung. Bagaimana kita bisa bilang durian itu lezat, durian itu manis, durian itu wangi. Kalau Anda belum pernah menyentuhnya. Silakan hadirin, baca ayat itu. Saya kalau baca ayat itu nggak tahan, pengen menangis. Terutama di akhir ayat itu Nabi Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku bertobat kepadamu, aku kembali kepadamu. Dan inilah awal aku beriman. Nabi Musa yang sudah bertajali kepada Allah. Allah sudah bertajali pada dirinya Musa. Itu saja tidak mengatakan dirinya orang beriman. Ini awal aku beriman. Dan beliau tidak mengatakan aku orang beriman, tidak. Ini awal aku beriman. Hadirin. Apakah kita sudah mengawali iman itu? Seperti yang diajarkan surat Al-A'raf ayat 143. Apakah kita cukup mengaku-ngaku? Cukup? Sekarang terjawab siapa mereka itu? Terjawab siapa mereka itu? Dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang bodoh itu telah beriman? Orang yang mengaku beriman, orang yang merasa sudah beriman, padahal dia belum beriman. Disuruh beriman beneran sama Allah, malah menyebutnya, haruskah aku beriman sebagaimana orang bodoh itu telah beriman? Tetapi Allah menjawab, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya kamulah yang bodoh. Cuman kamu tidak tahu. Ketangkap? Jadi siapa orang bodoh di sini? Siapa orang bodoh? Orang bodoh itu orang yang mengaku-ngaku beriman, padahal tidak. Padahal bukan, cuma ngaku doang. Maka di Quran dikatakan orang bodoh. Beda nggak orang bodoh menurut kitab suci dengan orang bodoh menurut masyarakat luas? Kan menurut masyarakat luas, orang bodoh itu yang nggak sekolah. Betul? Orang bodoh itu yang tidak kuliah, yang tidak punya gelar, kan begitu. Dan dikiranya masyarakat menganggap orang yang gelarnya sederet itu orang yang tidak bodoh. Paham ya? Padahal menurut kitab suci bisa jadi termasuk orang yang bodoh. Apalagi ketika ilmu yang tinggi itu malah membuat dia seperti ini. Bukan semakin terbuka, malah semakin tertutup. Merasa paling bisa, merasa paling tahu, makin bodoh. Ngajarin orang yang kayak gitu tuh yang paling susah. Ngajarin orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu.
Tetapi dia sok tahu. Seperti orang yang tahu. Tiap hari kerjaannya memberitahu. Padahal dia juga tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ngasih tahu yang semacam itu sulit. Yang gampang dikasih tahu itu orang yang tidak tahu. Tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Gampang dikasih tahu. Karena dia tahu kalau dia tidak tahu, dia membuka dirinya. Kepalan tangan keangkuhannya dilepaskan. Ajarkan saya. Saya pengen tahu. Makanya belajar spiritual itu hadirin harus umi. Belajar spiritual itu harus umi. Awas. Mengartikan Nabi Muhammad itu Nabi yang umi, hati-hati. Kan selama ini kita mengartikan Nabi Muhammad, Nabi yang umi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, begitu? Awas, jangan menghinakan Nabi kita sendiri. Nabi kita itu saudagar, pebisnis. Tidak mungkin saudagar, pebisnis tidak bisa baca tulis. Karena tidak mungkin secara syariah beliau melakukan bisnis, transaksi tanpa ada tulis menulis. Bahkan dalam hadis-hadis dikatakan, justru beliau itu sangat hati-hati ketika berbisnis, bertransaksi, hitam di atas putih. Berarti beliau nulis dong. Berarti beliau bisa baca dong. Nah, uminya beliau itu di mana? Dalam rangka ini. Umi itu artinya untuk mencapai pengalaman rasa, tidak perlu pengetahuan tentang baca tulis. Gak perlu itu. Kenapa? Mata yang dipakai pun bukan mata yang ini. Namanya mata kolbu. Bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa. Syaratnya apa? Syaratnya jujur pada diri sendiri. Oh, ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu. Kalau ternyata saya tidak tahu. Itu aja. Kejawab sekarang orang bodoh? Siapa orang bodoh? Ini ngajinya sudah mengambil lompatan yang luar biasa ini. Ini lompatan kejujuran yang luar biasa. Tadi masih dalam bentuk definisi ya. Orang bodoh itu menurut Quran adalah orang yang mengaku beriman padahal sesungguhnya tidak. Langsung dijawab lebih singkat lagi. Siapa orang bodoh tuh? Saya. Itu sudah mengalami loncatan luar biasa. Tepuk tangan dong. Hadirin, untuk mencapai lompatan itu, saya juga perlu waktu yang lama. Bayangkan, saya anak kiai. Dari kecil sangat kental dengan agama. Ihfa, huruf ihfa saya hafal. Boleh kalian tanya, cek saya huruf ihfa. Yang 15 hafal. Idhar hafal. Idgham biguna hafal. Coba cek, idgham biguna apa aja? Ya, nun, mim, waw. Hebat saya. Idgham bila guna, lam, ro, hafal. Bayangkan. Dari kecil di lingkungan beragama. Betul? Saya merasa saya ini dari kecil sudah jadi orang beriman. Kemana-mana baju saya koko. Ya baju takwa itu. Saya nggak lepas peci. Makanya kenapa saya lepas peci? Pusing saya kalau pakai peci. Jadi supaya saya nggak pakai peci itu supaya ini terus, ihram terus. Kan kalau kita sudah menjatuhkan niat untuk ihram, nggak boleh ada tutup kan? Makanya saya nggak pakai tutup. Biar akses saya pada ilmu yang tinggi tidak tertutup. Itu maksudnya. Dan ikut saya ya. Bayangkan ya. Begitu saya sudah besar, saya melakukan pencarian. Tibanya bertemu orang-orang berkesadaran. Saya disebut belum beriman coba. Saya pertama ketemu guru saya yang pertama. Beliau bilang, nak saya sudah tahu Allah belum? Wah, itu pertanyaan bagi saya luar biasa. Bilang sudah tahu, belum. Bilang belum tahu, saya ngomongnya udah banyak. Hadis, dalil di depan guru saya. Pantesan guru saya cuma diam. Nunggu saat yang tepat untuk skakster saya rupanya. Dan saya dibilang begitu sama beliau. Kok belum tahu ngomongnya banyak? Wah, saya gitu. Bayangkan, saya udah diundang ceramah kemana-mana waktu itu. Dibilangin begitu coba. Wah, runtuhlah saya. Tapi saya jujur pada diri saya sendiri. Saya sekarang harus berganti baju. Ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Saya rangkul guru saya. Terima kasih telah mengenalkan ego saya.
meruntuhkan semua keangkuhan saya. Tangan saya yang mengepal ini tiba-tiba terbuka dengan kata-kata kesadaran yang disampaikan oleh seorang guru yang berkesadaran. Setelah itu saya tidak berani lagi bicara di depan guru. Cuma sami'na wa ata'na. Ajarkan guru. Bagaimana caranya saya bisa mengalami Tuhan. Ternyata guru saya cuma mengatakan, harus dibuka nak, buka tutup. Covermu dibuka. 2, kosongkan semua pengetahuan-pengetahuan usang yang tidak ada artinya. Dan sekarang letakkan gelasmu yang kosong itu. Lebih bawah lagi. Lebih bawah lagi. Pantas ya. Waktu Nabi Musa mengatakan, Inni wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Hanif. Letakkan dirimu serendah-rendahnya. Wa ma ana minal musyrikin. Baru kamu akan terbebas dari dosa syirik. Syirik itu tidak tahu Tuhan. Menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu Tuhan. Satu-satunya obat syirik adalah tahu dia. Makanya siapa yang kenal dirinya? Dia kenal Tuhan. Hadirin. Ketika saya tanya, siapa orang bodoh itu? Tadi langsung, saya. Itu lompatan kejujuran yang luar biasa. Mahal itu. Karena banyak masih murengkel di sini. Tahu murengkel? Bahasa Inggris itu. Kata Doel Sumbang, ningali aing susah, sia senang. Ningali aing senang, sia susah. Aing moyan, sia anu hareudang. Aing beunghar, sia anu jangar. Betul nggak? Aing sukses, sia anu stres. Itu lagu bagus sekali, itu lagu favorit saya. Keren itu lagu itu, penyakit hati. Nah, kalau masih ada penyakit hati ya, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling suci, didandani tubuh dengan kain yang disebut suci oleh dirinya, makin tertutup terhadap pandangan orang lain, sangat berbahaya. Makanya kuncinya sederhana hadirin, jujur aja pada diri sendiri. Sudah ketemu sekarang orang bodoh? Oh, ternyata orang bodoh itu siapa? Luar biasa ya. Yang sebelah sana nggak ada suaranya, sebelah sini aja. Keren ya. Saya senang sekali. Nah, hadirin. Ngaji yang berkesadaran itu begitu. Mendobrak semua ego kita, diri palsu kita. Lalu kita mau mengubah diri. Gak apa-apa. Saya disebut orang bodoh juga saat ini. Karena orang yang menyatakan dirinya bodoh saat ini, dia punya masa depan. Tapi orang yang tidak mau jujur pada diri sendiri hari ini, tidak punya masa depan. Gak punya masa depan. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Nah, ini kita lihat lagi versi kitab suci tentang orang bodoh, versi lain. Nah, menurut Quran surat Al-A'raf ayat 199, jadilah pemaaf. Suruhlah orang untuk mengenal. Wa'mur bil urfi. Jadi urfi itu dia kata arafa. Arafa itu mengenal. Jadi sebetulnya ayat ini terjemahannya khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi. Suruhlah orang untuk mengenal. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Menurut ayat ini, siapa orang bodoh? Kan disuruh untuk menjadi pemaaf. Disuruh untuk menjadi orang yang mengenal. Siapa yang harus kita kenali? Nabi Muhammad mengatakan, kenali dulu diri sejatimu. Hadirin, aduh saya sudah habis kata-kata. Pengetahuan sejati yang paling tinggi adalah pengetahuan tentang diri. Karena kalau kita sudah tahu siapa diri kita, bukan sekedar kita menjadi tahu diri. Tapi kita bisa menjalankan kehidupan dengan penuh sukacita. Berkelimpahan. Bahkan hidup itu gratis sebetulnya. Karena cara kita memandang kehidupan, cara menempatkan diri kita, cara menempatkan Allah Tuhan kita, dengan pengenalan itu jadi beres semuanya. Orang yang tidak kenal jati dirinya, berantakan. Berantakan. Jadi ayat ini mengatakan, ya, kalau kamu ingin terbebas dari kebodohan, 2. 1, jadilah pemaaf. Yang kedua,
Jadilah orang yang mengenal. Siapa harus kita kenali? Kenali dirimu, maka kamu akan kenal siapa Tuhanmu. Pengenalan kepada Allah luar biasa. Contoh sederhana aja. Tahu kalau Allah sumber kebenaran. Lalu kita tidak terjebak oleh benar salah. Apapun yang terjadi, pasti di belakangnya ada sang kehadiran. Bebaskan pikiran dari menilai. Tidak menilai benar, tidak menilai salah. Tetapi menilai semua peristiwa adalah kebenaran. Kalau orang menilai benar, maka dia akan berpihak pada yang disebut benar. Kalau dia menilai salah, dia akan melawan apa yang disebut dengan salah. Tapi kalau kita bisa menerima itu sebagai kebenaran, bebas dari benar salah, apa yang terjadi? Kita akan dapat pesan, baik dari peristiwa yang kita inginkan, maupun dari peristiwa yang tidak kita inginkan. Cerdas jadinya. Bagaimana kita tidak hebat hidupnya? Maka di Quran dikatakan, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Hadirin, apa yang menyebabkan kita menderita selama ini? Benar salah, baik buruk. Coba aja, praktekkan. Nonton bola. Sudah berpihak. Saya berpihak pada klub A. Kita jadi tidak objektif. Begitu klub A, di mana kita berpihak, walaupun salah, kita membelanya. Giliran kalah, hancur televisi. Mending cuma hancur televisi, masuk rumah sakit, stroke. Padahal kalau kita mikir, pemain bola itu namanya pemain profesional. Di liga yang sekarang dia ada di klub A. Mungkin di liga berikutnya ada di klub B, di klub C. Ya mereka berpindah-pindah saja, namanya juga pekerjaan. Lakin kenapa kita yang repot? Betul nggak? Yang membuat repot itu sebetulnya bukan klubnya, kemelekatan kita pada klub. Ingin klub ini tetap menang. Kalah, kecewa. Kalau menang, sombong, turun ke jalan. Betul nggak? Inilah ketika kita terjebak benar salah, baik buruk, kita jadi tidak berlaku adil. Akibatnya kita jadi cinta buta. Anak kita walaupun salah, dibela habis-habisan. Orang lain walaupun benar, dianggap salah. Itulah cinta buta. Kegelapan. Jadi orang bodoh menurut kitab suci yang kedua, satu, yang sulit memaafkan. Dua, yang tidak mengenal dirinya sendiri. Tambah ya sekarang. Jadi kalau gitu siapa orang bodoh? Kita. Lu kaliku, gua kagak. Pengen bareng-bareng aja. Pakai kita segala. Hadirin. Memaafkan itu bukan membuka jalan buat orang lain. Memaafkan itu membuka jalan buat dirimu sendiri. Memaafkan itu membuka jalan buat kamu, bukan buat siapa-siapa. Makanya saya sering mengatakan memaafkan itu ego. Kenapa? Karena memaafkan itu untungnya lebih banyak buat yang memaafkan daripada yang dimaafkan. Makanya orang yang bodoh tidak mau memaafkan. Orang yang bodoh terus membina kebencian. Iya. Akibatnya apa? Penyakit hati. Aing susah. Sia senang. Aing senang. Sia susah. Aing beunghar. Sia jangar. Dan kenapa Allah mengatakan, kalau kamu tidak mau jadi bodoh, jadilah pemaaf. Kalau kamu tidak bodoh, jadilah orang yang mengenal. Nih saya kasih tahu, mohon maaf. Tadi di awal ada yang menyampaikan, saya kok merasa sholat saya ini kok, ibu tadi bilang sia-sia. Karena saya tidak merasakan apa-apa. Dan yang seperti itu dialami banyak orang. Kenapa? Karena tidak mau mengenal. Padahal Nabi Muhammad sudah ngasih contoh. Beliau itu ketemu dulu, baru nyembah. Lah kita nyembah terus, gak ketemu-ketemu. Nyontoh siapa? Kan pesan Isra Mi'raj itu sudah nyampe di kita. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dulu, ketemu dulu, baru sholat. Bahkan di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan,
Sebelum mendirikan sholat, baca kitab dulu. Itu surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab dan dirikanlah sholat. Ternyata untuk mendirikan sholat harus membaca kitab. Apa itu kitab? Begitu dengar kata kitab yang kita maksud Al-Quran. Padahal saat Nabi Muhammad ada, Quran kan belum ada. Terus kitab yang dibaca beliau apa? Pernah nanya